Saya bisa mengubah uang 15 juta rupiah menjadi 6 miliar rupiah hanya dalam waktu 8 bulan saja. Dan ini bukan cuma sekedar omong kosong doang. Itu sudah saya buktikan. Karena saya punya ceritanya. Saya bisa menggiring mereka untuk bisa masuk dalam cerita saya. Anda pada saat berjualan itu harus ada ilmunya. Ya, bikin konten viral itu beda dengan bikin konten yang menjual. Itu dua skill yang berbeda. Jadi kalau mau jualan lewat konten, jangan mulai dari produk apa yang mau dijual, tapi dari cerita apa yang mau disampaikan. Saya akan gimana kreator hebat itu tidak cuma sekedar bikin orang lain jadi nonton, tapi pastikan benar-benar bikin orang lain jadi beli. Jadi kalian sadar gak sih banyak banget kreator yang memang mereka tuh aktif banget bikin konten di sosmed dengan view yang sangat luar biasa tinggi, tapi pada saat mereka jualan ternyata hasilnya juga zonk alias wow ya, tidak sesuai dengan harapan. Di era sekarang, di era kreator leads brand gitu ya, banyak fenomena para konten kreator yang akhirnya bikin brand. Mereka pada saat bikin konten memang jutaan view, tapi cuman sedikit banget di antara mereka yang mampu menggiring followersnya itu, menggiring viewersnya untuk beli produknya. Kalian harus bisa benar-benar paham ya, ini beda banget. Bukan tentang algoritma, tapi tentang bagaimana mereka meng-create sebuah konten tersebut bisa menjadi cuan. Ilmunya adalah ilmu gak cuma sekedar bikin konten, tapi ilmu mempersuasi orang, ilmu ngegiring orang, ilmu storytelling yang konversi bukan cuma sekedar drama-dramaan, tapi benar-benar memberikan value kepada mereka sehingga mereka mau menyerahkan tanda kutip uangnya kepada kita alias bertransaksi. Menurut Stanford Graduate School of Business, pesan yang disampaikan lewat cerita 22 kali lebih mudah diingat dibandingkan data mentah. Itulah kenapa pada saat Anda bikin konten, baiknya memang nggak cuma sekedar bikin orang lain jadi terhibur, tapi bisa bikin disampaikan itu dengan cara storytelling ya. Studi dari HubSpot di tahun 2024, campaign dengan storytelling yang relevan meningkatkan conversion rate hingga 30% lebih tinggi. Cara Anda mengubah followers ataupun audiens yang awalnya cuma sekedar nonton doang menjadi pembeli adalah dengan cara storytelling. Mari kita bahas lebih dalam. Kenapa konten viral itu belum tentu bisa jualan? Banyak konten kreator mereka fokus pada konten yang memang wow ya, tapi lupa bikin konten yang why. Itulah kenapa kadang juga matriksnya kebalik. View yang besar tidak menjamin mereka akan punya daya beli yang tinggi pada saat kita jualin. Termasuk sebaliknya, views yang kecil di angka 10.000 ke bawah itu belum tentu mereka tidak punya daya beli. Karena kalau kita ngomongin soal tentang audience ataupun tentang funnel, TOFU, top of funnel, ada yang namanya MOFU atau middle of funnel dan juga BOFU, bottom of funnel. Ini karakteristiknya sangat-sangat berbeda banget. Orang-orang yang berada di dalam TOFU yang mereka tuh dalam tanda kutip gitu ya, senang nonton, senang engage, tapi belum tentu mereka senang beli. Sementara orang-orang yang ada di BOFU ataupun paling bawah gitu ya, mereka adalah karakteristik orang-orang yang mungkin secara entertain, secara nonton konten, mereka nggak terlalu, tapi mereka langsung interest untuk mengeluarkan duit, belanja ke kita. Viral memang itu mendapatkan perhatian, tapi jualan itu harus mendapatkan kepercayaan. Nah, Anda sekarang pada saat menjadi seorang konten kreator, tujuan Anda tuh kemana? Ngejar view atau ngejar cuan gitu ya? Karena yang view-nya banyak, belum tentu cuannya banyak. Yang cuannya banyak, belum tentu view-nya juga banyak. Menurut Harvard Business Review di tahun 2023, konsumen butuh 3 kali kontak emosional sebelum mengambil keputusan pembelian. Itulah kenapa ada yang namanya customer journey. AISAS, AIDA yang dulunya AIDA sekarang berubah jadi AISAS ya. Attract, interest, search, action, dan juga share. Sebelum orang lain akhirnya memutuskan pembelian tuh mereka nggak cuma sekedar lihat satu konten langsung beli, tapi mereka akan searching dulu tuh. Itulah kenapa penting buat Anda sebagai seorang creator untuk membangun jejak-jejak digital yang positif ya, di TikTok, di Instagram, di Google, di SEO-nya gitu kan, dimanapun, di YouTube termasuk di dalamnya. Agar apa? Agar mereka pada saat searching nyari produk, nyari tentang kita, mereka dapat percaya, rasa percaya di situ, ada trust di dalamnya. Konten FYP ataupun FYP di TikTok, jualan produk random tapi nggak ada konteks dan juga connection-nya. Banyak yang akhirnya view-nya jutaan tapi nggak closing penjualan. Anehnya ada yang view-nya di bawah 100.000, di bawah 10.000, tapi keranjang kuningnya kalau ngomongin itu tuh kenceng banget. Nah ini poin penting. Jadi kalau mau jualan lewat konten, jangan mulai dari produk apa yang mau dijual, tapi dari cerita apa yang mau disampaikan. Saya akan gimana cara mendapatkan audiens tertarget. Justru audiens tertarget itu digiring dengan konten yang memang punya value. Kalau Anda bikin kontennya punya value, ada pesannya, ada moralnya, ada narasinya, ada ceritanya, maka orang lain akan tertarget juga tuh. Tapi kalau konten cuma sekedar konten entertain, konten hiburan ya, nggak ada faedahnya, cuma ngakak-ngakak doang ya, nggak jelas gitu ya. Ya hadir orang-orang yang seperti itu.
Memang benar, orang main sosmed salah satunya untuk cari hiburan. Tapi ingat, kalau gue cari hiburan berarti kan bukan untuk cari produk. Paham maksud saya? Maka poin pentingnya adalah Anda pengen menciptakan followers Anda seperti apa? Contoh, saya pribadi hari ini punya follower di Instagram 1 juta. Bisa dikatakan ini nggak begitu besar, nggak juga begitu kecil, gitu kan. Tapi yang menarik adalah dengan 1 juta follower saya, gitu ya, walaupun view Instagram story saya ataupun Instagram Reels saya nggak begitu besar, gitu ya. Tapi pada saat kita jualan produk, terutama dalam masalah dunia bisnis, niche bisnis, itu kenceng konversinya. Tapi ada kawan saya yang followersnya di angka 10 juta. Pada saat jualan produk, view-nya memang banyak. Tapi yang datang bocil-bocil gitu ya. Alias orang-orang, anak-anak muda, anak-anak kecil yang memang pada saat dikasih harga 500.000 langsung auto nolak, muridnya kagak ada. Sementara saya biasa jual high ticket end, di mana jualan produknya 500.000, 1 juta, 8 juta, 14 juta, ya laku juga. Nah ini poin penting, sekali lagi, mulailah Anda dengan memikirkan audiens seperti apa yang ingin Anda garap. Apakah audiens orang-orang yang memang punya duit, berarti bofu, ataupun orang-orang yang mungkin secara harta yang mereka cuma belanja 500.000 itu udah mahal banget gitu ya. Ya berarti konten viral gitu. Silakan didesain sedemikian rupa, baru nanti pikirkan konten apa yang mau disajikan gitu ya. Kalau Anda pengen menyajikannya berupa storytelling, maka Anda harus tahu nih bagaimana cara menyajikannya. Pertama pastinya adalah Anda harus mulai dari pain. Orang nggak beli karena mereka butuh, tapi mereka punya masalah yang mereka harus diselesaikan. Data menunjukkan 70% keputusan pembelian online dimulai dari pain awareness stage, alias bagaimana mereka merasakan rasa sakitnya. Ketika mereka merasakan rasa sakitnya, katakanlah tadi muka yang jerawatan, muka yang breakout gitu ya, sehingga mereka tidak bisa percaya diri di hadapan publik, terus juga mereka akhirnya tidak mendapatkan teman yang banyak diakui oleh publik, resah di dalamnya, barulah mereka aware terhadap produk yang Anda jual, yaitu skincare. Ketika mereka mulai merasakan resah, bagaimana berat badannya sangat berat gitu ya, 80 ke atas, 90 sampai 100, sampai obesitas, sampaikanlah di situ keresahan-keresahannya, lalu Anda tawarkan produk penurun berat badan berupa herbal ataupun berupa minuman kesehatan, di situ mereka aware. Tapi tunjukkannya dalam bentuk cerita. Nah, ketika mereka sudah mulai aware tentang pain-nya, lalu Anda lakukan dengan bridge ataupun jembatan lewat cerita tersebut ya. Masukkan produk sebagai alat bantu dalam perjalanan cerita, bukan sebagai tokoh utamanya. Anda bercerita sebagaimana Anda bercerita, human gitu kan. Sampai akhirnya tengah jalan Anda bilang bagaimana ini menyelamatkanku dan segala macam. Ini gunakan gaya story, hero's journey gitu ya. Masalah, perjuangan, solusi dan transformasi. Masalahnya tadi berat badanku sangat berat banget, di atas 100 kilo gitu ya, dan aku berjuang setiap harinya olahraga pagi, siang, dan malam ya, jalan pagi, terus juga nge-gym, tapi tetap berat badanku berat dan aku kondisinya stres misalkan. Ceritanya begitu. Sampai akhirnya aku dapat tips dari temanku bahwa kamu harus menjaga pola makannya ya, pola makannya diatur, terus juga pola tidurnya diatur, olahraganya pun diatur. Nah, untuk bisa menunjang itu semua perlu yang namanya asupan suplemen untuk memudahkan nanti di dalamnya itu seperti apa. Sampaikanlah produk itu muncul, dan alhamdulillah setelah melakukan itu misalkan dalam waktu 3 bulan berat badanku turun hingga 10 kilo. Nah itu beda ceritanya kalau ada storytellingnya, ada bridgingnya gitu kan. Nah itu lebih powerful. Nah tentu diakhiri dengan transformasi ya, akhiri dengan perubahan emosional ya, hasil akhirnya ya, bukan cuma sekedar call to actionnya ayo beli, enggak gitu. Berkat apa yang kemarin saya sampaikan, alhamdulillah gitu ya, akhirnya saya bisa menurunkan berat badan hingga 10 kilo dalam waktu 3 bulan misalkan. Sebenarnya tadi kita udah spill produknya, sehingga mereka akan mencari tahu tuh apa tadi produk yang direkomendasikan ya. Cukup segitu saja. Ini bagaimana cara kita mengkonversi orang-orang yang awalnya cuma nonton jadi beli. Misalkan kita ambil studi kasus yang dilakukan sama Mr. Beast dengan vegetable-nya. Bagaimana story-nya, bukan cuma sekedar jualan coklat, revolutioning snack industry. Coklat tanpa bahan kimia, transparan, dan fun. Dalam 1 tahun gitu ya, hanya dalam 1 tahun tembus 10 juta dolar sales, dan ini sangat-sangat powerful. Saya pribadi, waktu saya jualan produk skincare ya, saya pernah menjual hingga di angka miliaran rupiah hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bahkan ketika saya mengubah brand yang saya jual pun gitu ya, itu mah karena brandnya aja udah kuat. Nyatanya ketika saya menggunakan formula yang sama untuk menjual produk susu kambing, menjual produk skincare gitu kan, nyatanya tetap miliaran rupiah. Saya bisa mengubah uang 15 juta rupiah menjadi 6 miliar rupiah hanya dalam waktu 8 bulan saja. Dan ini bukan cuma sekedar omong kosong doang. Itu sudah saya buktikan. Karena saya punya ceritanya. Saya bisa menggiring mereka untuk bisa masuk dalam cerita saya dan ujungnya tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Nah, itu yang saya lakukan di SR12 Laku Keras. Dan enggak cuma sekedar saya doang. Banyak orang-orang yang saya bina, saya didik, sekarang tembus di angka 500 juta rupiah. Bahkan awalnya cuma di angka ibu rumah tangga saja. Tapi sekarang cuannya luar biasa. Nah, nanti kalau Anda mau jadi tim saya dan pengen dibina, boleh Anda klik aja di kolom chat, di kolom ini ya, di kolom komen. Saya akan arahkan untuk menjadi agen saya di SR12 Laku Keras. Intinya adalah teman-teman semua, Anda pada saat berjualan itu harus ada ilmunya
Ya, bikin konten viral itu beda dengan bikin konten yang menjual. Itu dua skill yang berbeda. Nah, maka sekarang apa tips dari saya buat Anda semua para pelaku UMKM ya, terutama di sini adalah para creator yang sering bikin konten tapi nggak cuan gitu ya. Nah, maka pertama adalah pahamin dulu siapa hero yang dari cerita yang Anda mau buat. Apakah itu adalah Anda sendiri yang mau jadi sebagai POV-nya ataukah murid Anda? Ataukah guru Anda atau sosok yang Anda idolakan atau siapa? Nah, itu harus ditentukan dulu hero-nya siapa ya. Terus optimasi reels-nya ataupun short-nya dengan menyebarkan story-nya di berbagai macam platform. Anda nggak akan nge-share ke story Instagram, di Telegram, di WhatsApp, di berbagai macam. Intinya adalah external traffic-nya harus dimunculkan juga, dimainkan. Dan pastinya bangun keaslian, otentiknya Anda, originalnya Anda. Pastikan mereka tuh benar-benar aware bahwa itu adalah Anda, bukan AI, bukan orang lain. Ya, konsumen sekarang makin pinter, bisa bedain mana iklan dan mana cerita yang jujur. Menurut Edelman Trust Barometer 2024, 80% konsumen hanya mau beli dari brand yang dianggap jujur dan relevan. Jadi sekali lagi, pastikan Anda memerhatikan itu semua. Terakhir dari saya, kreator yang hebat bukan yang paling sering viral, tapi yang bisa relate sama audiensnya. Maka apa yang dipikirkan sama mereka, apa yang sedang dialami oleh mereka, apa yang sedang dirasakan mereka, rasakanlah, pikirkanlah, alamilah. Dan itu tuangkan dalam bentuk konten sehingga kontennya relate, merasa jelek, relevan gue banget. Ujungnya apa? Beli produk Anda. Kalau Anda merasa ini manfaat buat Anda, silakan Anda catat aha momennya, insight-nya, dan jangan lupa share ke teman-temannya supaya menjadi manfaat lebih banyak. Kalau Anda pengen request materi khusus, komen aja di kolom komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.